Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh salah satu dari teman kalian, ya, atau dipimpin oleh ketua kelas. Bapak persilahkan. Selesai berdoa, kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang barisan aritmatika. Yang dimana pada waktu SMP kalian sudah mempelajari tentang barisan aritmatika, ya. Mungkin semua sudah pada tahu tentang barisan aritmatika. Jadi Bapak langsung saja ke dalam sebuah materi. Tapi sebelum Bapak masuk ke materi, Bapak mau menanyakan apa kabar kalian, baik semua? Ada yang sakit atau ada yang tidak hadir dalam pembelajaran? Alhamdulillah jika semua hadir ya pada hari ini. Anak-anakku sekalian, sekarang kita lanjutkan materi ya. Nah, di sini sebelum menyampaikan materi, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu yaitu tujuan pembelajaran kita tentang barisan aritmatika. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menganalisa barisan aritmatika dalam penyelesaian masalah dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat mengolah masalah yang berkaitan dengan barisan aritmatika dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat merancang masalah yang berkaitan dengan barisan aritmatika dengan tepat. Yang keempat, peserta didik dapat menyajikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatika dengan benar. Nah, itu ada 4 tujuan pembelajaran kita untuk barisan aritmatika. Langsung saja perhatikan. Di sini ada barisan aritmatika. Kalian perhatikan. Di sini ada 3 contoh Bapak kasih, ada A, B, dan C. Nah, ini kenapa dia disebut dengan barisan aritmatika ya? Karena secara umum dapat dikatakan bahwa U1, U2, U3, U4 yang disebut barisan aritmatika itu jika U2 dikurang U1 sama dengan U3 dikurang U2 sama dengan UN dikurang UN kurang 1 sama dengan konstanta. Konstanta itu apa? Konstanta dalam hal ini disebut dengan beda. Beda itu apa? Beda atau selisih dari jarak interval suku pertama ke suku kedua, suku kedua ke suku ketiga, suku ketiga ke suku keempat, dan suku ke N. Nah, ini yang disebut dengan suku ya, atau U1, U2, U3, U4 dan seterusnya. Jadi U1 itu sama dengan nanti dengan suku pertama atau nanti ada lambangnya ya. Suku pertama itu apa? Kita lanjut. Nah, perhatikan, maka didapatlah rumus B sama dengan UN dikurang UN kurang 1. Atau sama saja dengan U2 dikurang U1 atau U3 dikurang U2 juga seperti itu. Jadi beda untuk barisan contoh yang tadi sudah didapatkan seperti ini, tinggal kalian lihat aja ya, kalian pahami nanti. Jika ada pertanyaan silakan. Kemudian ada dari contoh tadi kita dapat menemukan bahwa barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan-bilangan di mana beda selisih di antara dua suku berurutan merupakan bilangan tetap. Nah, sekarang dari contoh tadi maka didapatlah rumus suku KN barisan aritmatika dengan suku pertama dan beda. Jadi suku pertama itu sama dengan U1, B ini adalah selisih dari suku ke suku. Nah, rumus ini perhatikan, dapatlah ini. Nanti kalian pahami sendiri ya bagaimana menghasilkan rumus ini berdasarkan persamaan-persamaan yang ada ini. Bapak lanjutkan ke contoh soal. Perhatikan contoh berikut ini. Tentukan suku ke-20 barisan aritmatika jika barisannya negatif 3, 2, dan 7. Dari barisan ini sudah terlihat A-nya berapa. A-nya adalah suku pertama berarti negatif 3, B-nya adalah beda atau selisih, tinggal kurangkan kalau dari contoh tadi ya. Kalau di contoh tadi B-nya 2, N-nya 20, maka dimasukkan rumus, dapatlah jawabannya ini. Ya, 92. Tinggal kalian lihat bagaimana prosesnya. Jika tidak paham silahkan ditanyakan nanti ya. Kita lanjutkan saja. Sekarang contoh yang kedua, perhatikan, tentukan suku ke-8 dan suku N dari barisan aritmatika ini. Sudah ada barisannya, dicari adalah suku ke-8 dan suku ke N.
kita langsung masukkan ke dalam rumus. Cari A nya berapa, A nya adalah 2, B nya berapa, tinggal suku kedua dikurang suku pertama, maka menghasilkan B sama dengan 1/2. Kalian perhatikan U8 sama dengan 11/2, UN sama dengan 3, 1/2N ditambah 3/2. Kalian pahami tinggal dari mana dapat menghasilkan ini. Jika belum paham silahkan nanti tanyakan ya. Nah, ini penjelasan contoh kedua, jadi tinggal kalian melihat contohnya, tinggal substitusi aja A, B ini ke dalam rumus. Kalau cari U8 berarti U8, kalau cari suku KN berarti dia mencari UN. Nah, ini ada contoh ketiga ya. Ini mungkin ada nanti cara cepat yang bisa dikerjakan lebih cepat dari ini dan lebih mudah, bisa juga jika bukan U2 yang diketahui. Nah, dari contoh ini perhatikan, jika diketahui barisan aritmatika dengan U2 34 dan U5 52 dan tentukan U7. Nah, ini di link Bapak juga ada mengajarkan ini dengan cara cepat, bukan seperti ini, ada, tinggal kalian lihat nanti di link Bapak, nanti Bapak share juga kalau mau melihat. Nah, di sini ada penjelasannya ya. U2 persamaannya ada seperti yang di depan tadi, A ditambah B sama dengan 34, A AKA sama dengan 34 dikurang B. U5 itu adalah A ditambah 4B sama dengan 52 sesuai dengan soal. Maka ini disebut dengan persamaan kedua. Maka substitusi persamaan satu ini ke persamaan kedua dengan diperoleh bahwa B sama dengan 6 sehingga menghasilkan A sama dengan 28, maka U7 nya menjadi 64. Nanti yang di link Bapak itu tidak lagi mencari A, hanya mencari B, langsung mendapatkan U7. Jadi silahkan saja kalian kamu mau lihat di link Bapak di YouTube, nanti bisa Bapak share lagi ya. Bapak lanjutkan lagi yang ini ya, perhatikan ada contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya ini bentuk soalnya mudah ya, hanya soal cerita, tinggal kita memahami barisan saja. Dalam satu gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 12 kursi, kedua 14 dan ketiga 16 kursi, dan seterusnya. Banyaknya kursi pada baris ke-20 adalah, kalau dilihat dari soal cerita ini sangat jelas ya bahwa dia adalah barisan aritmatika. Kenapa demikian? Dari susunan pertama menuju ke kedua menuju ketiga itu terlihat selisihnya berapa, 12 ke 14, 14 ke 16. Dia konstanta atau konsisten, maka dia mempunyai selisih yang tetap. Jika tetap berarti dia adalah barisan aritmatika. Jika barisan aritmatika maka kita akan menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Tinggal kalian buat, diketahuinya A berapa, B berapa, dan N nya berapa, masukkan ke dalam rumus, maka menghasilkan U20 sama dengan 50. Jadi seperti itu penjelasan dari Bapak untuk barisan aritmatika. Mungkin ini hanya soal-soal bentuk sederhana. Jika nanti dalam soal bentuk HOTS nanti kalian akan Bapak berikan soal-soal latihan dalam bentuk LKPD nanti ya, yang kalian isi nanti Bapak share juga seperti apa pengerjaannya dan caranya seperti apa. Mungkin jika ada yang ditanyakan silahkan anak-anakku sekalian. Terima kasih atas yang perhatiannya. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Kiranya mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.